إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para jamaah salat subuh kaum muslimin, labithina fiha ahqaba, dan firman Allah Ta'ala, mereka tinggal di dalamnya ahqaba, berabad-abad lamanya. Ay makithina fiha ahqaba, yakni mereka berdiam, makithin yakni diam, fiha di dalam neraka, ahqaba. Makna ahqaba wa hiya jamu hubbin. Ahqab bentuk jamak dari kata hubbun, wa huwa al-muddatu minaz zaman. Artinya yakni waktu atau beberapa waktu, ya, atau rentang tentang zaman, tentang waktu. Jadi di dalam ayat ini Allah menyebut ahqaba, ini maknanya disebutkan lama gitu saja. Ya. Adapun di dalam ayat yang lain dijelaskan, misalnya 3 ayat dalam Quran, orang kafir itu di dalam neraka kekal. Ya. Jadi orang kafir dalam neraka kekal. Jadi makna lama kalau untuk orang kafir maknanya apa? Kekal selamanya, tidak keluar lagi dari neraka. Tapi kalau bagi orang Islam yang terancam dengan neraka dan disebut kekal, maka kalau orang Islam maknanya yakni lama, tapi akan keluar dari neraka. Maka kita tidak usah bingung menganggap kontradiksi, ya. Ada ayat seperti kasus pembunuhan. Allah berfirman tentang pembunuh, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Ini disalahpahami oleh orang-orang Khawarij, sehingga orang Khawarij berkesimpulan pelaku dosa besar walaupun bukan kekufuran, walaupun bukan kesyirikan, itu kafir di dunia, di akhirat kekal. Jadi menganggap kekal bagi pelaku dosa besar menurut akidahnya orang-orang Khawarij. Dan dia kesalahpahaman dalam memahami ayat-ayat seperti ini. Ini dosa-dosa di bawah kesyirikan tapi dihukumi kekal. Maka para jemaah, jawabannya ada 1 dari 2 jawaban terhadap syubhatnya orang Khawarij ini. Jawaban yang pertama, al-khulud atau kekal itu tidak harus bermakna selama-lamanya, tapi bisa maknanya adalah mutlaqul khulud, yakni lama. Ini dalam bahasa Arab, kalau dikatakan kamu sudah lama dari sini, Anda sudah khulud dari sini, ya, sudah dari tadi sudah lama sekali gitu nunggu. Itu bahasa begitu biasa, supaya tidak ada kontradiksi. Kalau untuk orang kafir kan memang maknanya abadi selama-lamanya. Tapi bagi orang Islam yang berbuat dosa, misalnya berzina, atau contoh yang lain dalam hadis, orang Islam yang mati bunuh diri itu dihukumi dalam hadis itu kekal di neraka. Nah, ini maknanya juga sama dengan pembunuh tadi. Ini hukumannya lama, berat jadi. Dosa bunuh diri, dosa membunuh ini berat, ya. Tapi tentu ini di bawah dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran. Jadi jawaban yang pertama apa? Makna al-khulud yakni maknanya tulul muqsi. Tulul muqsi, lamanya tinggal. Jadi mutlaqul khulud semata-mata lama saja. Ini makna yang pertama. Dan jawaban pertama kepada syubhatnya orang-orang Khawarij. Adapun jawaban yang kedua para jemaah, bisa dipahami kekal yakni selamanya. Yakni pembunuh itu akan kekal di neraka selama-lamanya tidak keluar. Namun ahli sunnah wal jamaah punya kaidah, ancaman Allah dan janji Allah akan terpenuhi kalau terpenuhi apa ya jemaah? Ancaman Allah akan sempurna dipenuhi. Janji Allah pun surga misalnya akan sempurna dipenuhi kalau amalan itu terpenuhi apanya? Syarat-syaratnya, dan tidak ada apanya? Tidak ada penghalangnya. Ya. Jadi kalau Allah janjikan sholat, siapa yang sholat masuk surga, misalnya man sholat bardaini dakhala jannah. Siapa yang sholat subuh, sholat asar masuk surga.
Nah ini tidak sembarangan, tapi sholat yang terpenuhi syarat-syaratnya dan sholat yang tidak ada penghalangnya sehingga dengannya terhalangi masuk surga. Demikian pula dalam hal ancaman Allah, yakni pembunuh bisa kekal di neraka kalau tidak ada penghalangnya. Sementara tauhid adalah penghalang. Tauhid adalah penghalang seseorang kekalnya di neraka. Ini dengan sebab tauhid orang menjadi tidak kekal. Tauhid. Jelas ya? Karena Nabi mengatakan yakhrujuna minan nar, akan keluar nanti dari neraka. Siapa dia? Orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik. Sebagaimana juga syafaat Nabi akan didapatkan bagi orang yang mati tidak berbuat syirik. Kata Nabi, syafaati li ahli al-kabair min ummati, syafaatku adalah bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan dia akan didapatkan insyaallah bagi umatku yang mati tidak berbuat syirik. Jadi kalau berzina, berdosa-dosa di bawah kesyirikan, maka tetap akan keluar berkat syafaat. Ini menunjukkan berarti tauhid penghalang. Tauhid itu penghalang apa coba? Bukan penghalang masuk surga, penghalang kekalnya di neraka. Jadi kesimpulannya, orang yang akan keluar dari neraka hanya satu golongan, yaitu al-muwahhid, orang yang bertauhid. Yani masuk neraka namun bukan karena kekufuran, kesyirikan, tapi karena dosa dan maksiat yang lain. Nah, disinilah para jemaah ya, kita menguji ilmu tauhid kita. Untuk menguji ilmu tauhid seseorang, coba ditanya tentang dua kasus. Jangan juga sekarang tolong cermat dua kasus ini. Ada anak yang ibunya sakit keras, dan anak ini demikian sayang sama ibunya. Lalu dia datang ke dukun. Kata dukun, sembelihlah ayam hitam untuk jin, untuk iblis atau untuk iblis. Sembelih, syaratnya harus ayam hitam. Lalu sang anak memenuhi demi supaya sang ibu sembuh. Dia sangat sayang kepada ibunya. Lalu sang anak menyembelih ya, untuk jin tersebut. Selesai, sembuh dan sembuh, pokoknya wis, yang penting dia sang anak menyembelih. Ini kasus pertama. Kasus yang kedua, jemaah, ada seorang anak memperkosa ibunya. Seorang anak memperkosa ibunya. Dari dua kasus ini, jemaah, kalau ada orang Islam merasa heran, merasa kaget, merasa berat terhadap kasus yang memperkosa ibunya dibandingkan anak yang ingin mengobati ibunya dengan cara memberi ayam hitam, merasa lebih berat dosa memperkosa, ini berarti masalah dalam ilmu tauhid, berarti belum paham tauhid. Karena di sisi Allah, mana dosa yang paling besar ya, mana? Syirik tadi yang membeli, walaupun untuk supaya ibunya sembuh. Sekilas anak ini memang baik, berbakti, tapi di hadapan Allah anak ini durhaka besar. Dia kufur, dia syirik karena menyembelih, beribadah menyembelih itu selain Allah. Anak yang pertama tadi bisa batal syahadatnya, tapi anak yang kedua yang memperkosa ibunya, walaupun ini dosa besar, tapi masih dalam lingkaran dia orang Islam, lingkaran orang beriman tetap dia. Beriman jadi memperkosa ibunya beriman, iya, iman yang kurang imannya dengan sebab maksiat, zina atau memperkosa. Kenapa saya beri contohnya memperkosa ibu? Karena kalau memperkosa istri tetangga masih lumayan, masih orang masih dianggap waras gitu kan. Tapi yang memperkosa ibu sudah dianggap tidak waras, tapi itu masih tetap muslim, tidak sampai keluar dari Islam memperkosa ibu itu. Walaupun itu durjana, dosa berat, tapi yang lebih berat lagi, lebih durjana lagi, yang menyembelih untuk selain Allah, karena dia syiriknya syirik besar. Nah itu loh. Coba kasus ini kalau jangan sampaikan kepada kaum muslimin akan merasa kaget yang mana? Oh, kurang ajar ya. Yang nyembelih malah tidak kurang ajar. Karena apa? Bahkan dianggap biasa. Karena di kita memang terbiasa begitu tuh. Sedekah laut, sedekah bumi, ya. Kan terbiasa, enggak dianggap dosa itu, bahkan dianggap ibadah. Ya. Waliyadzubillah. Nah ini berarti pemahaman tauhid kita masih
untuk selain Allah. Baik. Berarti kesimpulannya bahwa kalau ada dosa di bawah kesyirikan namun dihukumi kekal, kalaupun dianggap kekal abadi tidak masalah, tapi maknanya ancaman kekal ini tidak berlaku apabila adanya tauhid. Berarti tidak berlaku kekal bagi ahli tauhid. Berarti ujung-ujungnya kembali kepada pemahaman kekal itu maknanya apa? Lama, tulul mubsi. Baik, di dalam Quran para jamaah sekalian hanya ada 3 ayat yang menyatakan orang kafir kekal dalam neraka jahanam. Jadi kalau penyebutan surga kekal banyak sekali, tapi neraka ini kekal ya, orang kafir kekal di neraka itu hanya 3 ayat. Yang pertama fi suratin Nisa, yang pertama yaitu Allah Ta'ala berfirman, surah Nisa ayat yang ke 168-169. Jadi kalau kita cari bahwa di dalam Quran, kalau kita cari neraka ini kekal, orang kafir di neraka kekal, itu hanya 3 ayat ternyata. Hanya yang pertama surah apa? An-Nisa. Innallaha la'ana al-kafirina wa a'ada lahum sa'ira khalidina fiha. Nah ini, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir. Nah laknat pun ada 2 jemaah. Kalau laknat untuk orang kafir maknanya laknat yang besar, laknat al-kubra. Kalau laknat untuk orang Islam, ada orang Islam yang dilaknat oleh Allah, orang Islam yang dilaknat oleh Rasulullah dengan sebab perbuatan dosa dan maksiatnya. Di antaranya Nabi melaknat pemakan riba. La'ana Rasulullah SAW akila riba. Rasul melaknat pemakan riba. Wa mukilahu, dan yang memberi riba. Jadi yang memberi pun sama. Padahal enak yang makan ya cuma. Yang memberikan rugi. Oh saya terdolimi Ustaz. Sama dosanya untuk terdolimi. Ya, enak yang makan riba. Ya, cuman tetap cuma kalau ukuran dosa lebih berat nanti. Cuman ukuran laknatnya sama. Antara yang makan dengan yang memberi dalam hal laknat sama, tapi memang dosa lebih berat yang makan daripada yang memberi riba. Wa katibahu, yang nulisnya juga sama kalau dalam laknat. Wa syahidaihi, dan 2 saksinya sama dalam hal laknat. Qala, kata Nabi, hum sawaun, mereka itu sama-sama terlaknat. Ya, jadi kalau untuk laknat sama, tapi ukuran dosa tentu beda. Nah ini laknat orang Islam, dilaknat. Maknanya apa cuma? Kalau Allah yang melaknat maknanya yakni at-tardu wal ib'ad an rahmatillah, yakni dijauhkan dari rahmat Allah. Namun kalau orang Islam sementara saja, dijauhkannya dari rahmat Allah sementara. Tapi laknat bagi orang kafir, dijauhkannya itu abadi selama-lamanya. Maka orang kafir itu di akhirat tidak dapat rahmat sama sekali. Di dunia masih dapat rahmat orang kafir. Orang kafir di dunia masih dapat rahmat Allah, dapat rezeki dia makan. Bahkan kalau harta dia bisa jadi lebih banyak dari orang Islam ya, di dunia. Bisa jadi karena sebab memang orang kafir ini baik tuh. Jadi kebaikan orang kafir di dunia dalam hal memberi, berinfak, bersedekah, atau dalam hal yakni baik dalam sosial, menolong saudara, menolong sesama manusia, menolong makhluk Allah, itu jadi sebab mereka dimudahkan rezeki oleh Allah. Orang kafir tahu semua, apalagi orang Islam. Ya, jadi di dunia orang kafir dapat rahmat, binatang dapat rahmat, dan orang kafir, binatang semua dapat rahmat Allah, termasuk orang-orang Islam. Di dunia dapat rahmat Allah cukup dengan 1 rahmat Allah tak. Karena rahmat Allah itu disebut dalam hadis ada 100 semuanya. Yang 1 Allah turunkan di dunia, yang 99 rahmat Allah tahan. Subhanallah. Untuk siapa? Untuk orang beriman kelak di akhirat. Antum bayangkan, rahmat 1 saja ini untuk semua makhluk. Terbayang tidak kalau rahmat Allah nanti yang 99 yang Allah sediakan untuk orang beriman? Nah, yakni diberi rahmat orang beriman, diselamatkan dari azab api neraka, di surga kekal selama-lamanya. Ini sebesar-besar rahmat Allah. Ya. Ada orang yang diselamatkan dari azab cuma dengan sebab rahmat, bukan syafaat, bukan doanya kaum muslimin yang hidup, enggak dapat syafaat, enggak dapat doa dari kaum muslimin,
murni dapat rahmat Allah saja. Nah, makanya jangan putus asa dari apa? Rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Bahkan Allah yang menegaskan jangan putus asa dari rahmat Allah. Artinya secara akal sehat pun kita memang tidak boleh putus asa ya. Secara akal saja. Apalagi ini ada perintahnya, ini ada larangannya. Jadi semakin kuat gitu dosa, semakin kuat dosa putus asa. Dan itu sifat iblis ya. Iblis itu diantara sifatnya apa? Disebut iblis dari kata iblas. Arti iblis dalam bahasa Arab artinya al-ya'su wal qunut an rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Maka siapapun kita manusia pun kalau putus asa boleh disifati dengan istilah iblis. Karena iblis itu bukan makhluk, iblis itu sifat. Setan juga sifat, bukan makhluk. Adapun makhluknya bisa jin, bisa manusia, tapi sifatnya syaitan. Iblis juga bisa jin, bisa manusia. Bahkan setan itu bisa juga jenis binatang. Ini kullu atin mutamarrid, setiap yang durhaka membangkang itu dinamakan setan dalam bahasa Arab. Anak kalau nakal disuruh tidak mau itu setan anak itu. Secara bahasa ya. Berarti anak kita jin itu setan ya. Binatang kambing nanduk saya misalnya itu setan. Apalagi ada binatang yang memang menunjukkan sifat-sifat kesyetanan seperti unta. Unta, makanya kalau makan daging unta, kata para ulama di antara hikmahnya kenapa makan daging unta disuruh wudu, batal wudu, karena ada sifat-sifat syaitoniyah unta itu. Tapi bukan berarti unta haram setan, enggak, maksudnya sifat-sifat kesyetanan ada pada unta. Ya. Kambing disifati dengan keberkahan kalau kambing. Makanya seluruh para anbiya, para rasul mengembala kambing. Pertama kan ada berkah. Yang kedua supaya belajar kesabaran. Ya, dengan mengembala kambing. Antum juga kalau mengembala kambing itu belajar kesabaran. Karena para nabi itu akan memimpin umat. Sehingga diajari dengan caranya mengembala kambing dulu. Maka saya kira para presiden-presiden itu sebelum calon disuruh ngomong kambing dulu supaya belajar bagaimana mengayomi umat, mengayomi manusia. Demikian para anbiya. Ini serius ya Pak. Jadi kalau bisa pendidikan bagi calon pemimpin bangsa harus suruh membawa kambing kira-kira 1 tahun, 2 tahun gitu gimana? Ya. Supaya ada pembelajaran. Baik ya, kita kembali. Jadi laknat ada 2. Dan laknat ditinjau dari langsung tidak langsungnya itu ada 2 juga laknat. Ada laknat yang mubasyir yang langsung melaknat langsung. Ada yang laknat itu musabbib penyebab. Contohnya kita melaknat orang tuanya orang lain. Dan ini dalam hadis disebutkan oleh Nabi. Nabi kan mengatakan di antara dosa besar adalah ya an rajul abahu. Yani dosa yang besar itu seseorang melaknat bapaknya atau ibu bapaknya. Sahabat heran, masa ya Rasulullah? Masa ada orang melaknat ibunya sendiri, bapaknya sendiri? Kata Nabi ada. Ini ya an rajul abar rajul. Yani seseorang melaknat bapaknya orang lain, sehingga anaknya dia akan membalas apa? Melaknat bapaknya dia nih. Berarti secara tidak langsung dia secara tidak langsung telah melaknat bapaknya sendiri. Makanya kita juga diharapkan mencaci, mencela, menghina sesembahan orang lain. Ya, itu kekufuran. Tapi kalau menghina-hina, ya, seperti mohon maaf Tuhan Yesus dihina-hinanya. Apalagi Tuhan Yesus. Yesus itu kan maksud mereka Nabi siapa? Nabi Isa. Apalagi itu ini dosa bisa double, bisa menghina nabinya itu Isa. Gitu. Cuma barangkali menghina sesembahannya itu tidak boleh menghina. Menyampaikan dakwah bahwa ini kekufuran, ini kesyirikan, sampaikan, tapi menghina sesembahan yang dia nanti akan menghina Allah Rabb kita. Berarti secara tidak langsung kita telah mencaci Allah kita sendiri, menghina Allah kita sendiri. Demikian pula mencaci, memaki, menghina, melaknat orang tuanya orang lain. Kata Nabi, fayasubu abah, sehingga dia pun nanti mencaci bapaknya dia yang telah mencaci bapak orang lain. Jadi laknat ada 2 dari ditinjau dari arahnya, dari Allah, dari makhluk.
ditinjau dari arah ya, ditinjau dari arahnya dari Allah, laknat maknanya dijauhkan dari rahmat Allah. Ditinjau dari makhluk artinya doa agar dijauhkan dari rahmat. Doa agar dijauhkan dari rahmat Allah. Maka kalau Nabi melaknat peminum khamr, Nabi melaknat pemakan riba dalam hadis-hadis, maknanya apa ya? Maknanya Nabi mendoakan agar orang ini dijauhkan dari rahmat Allah. Bagaimana orang tiap hari sholat, tiap hari tahajud, tiap malam tahajud, tapi tiap hari dilaknat oleh Rasulullah gara-gara dia tidak meninggalkan makan riba atau kerja di tempat riba, karena kan pencatat. Pencatatnya orang yang kerja di bank-bank konvensional masuk kepada laknat itu. Saksi juga termasuk, dia kan jadi saksi juga, orang transaksi. Dan kita ini jemaah, kita ini walaupun tujuan nabung, memang kalau terpaksa ya nabung itu boleh ya, kita butuh rekening. Tapi kita sudah jatuh kepada dosa tetap. Dosanya dari sisi mana? Dosanya kita kan membuat perjanjian dengan pihak bank. Apa kata pihak bank? Perjanjian ada di dalam perjanjian itu unsur ribanya. Nah, itu aja. Tapi ya sekali itu saja dosa. Setelah itu kalau kita tidak menggunakan ribanya dan kita hanya sekedar naruh uang ya, karena memang zaman sekarang kita butuh untuk naruh uang di bank. Nah, mungkin uang miliaran ditaruh di bawah bantal kita jemaah. Tidak mungkin, karena akan terendus oleh maling nantinya. Maling tahu jarak 100 meter itu sudah tahu ada uang di rumah ini. Bahaya udah taruh di bank. Dan juga keuntungannya kalau ada orang kebakaran misalnya, bisa terbakar uang kalau di rumah. Kalau di bank kan aman. Walaupun banknya kebakaran, tetap rekening kita butuh kan itu, walaupun banknya kebakaran. Baik. Nah, jadi nabung di bank itu cuma akadnya itu adalah akad apa? Kita nabung di bank kan kita niatnya nitip ya, tapi akadnya bukan apa? Bukan akad titipan buat dia, tapi akadnya itu sebenarnya akad pinjaman. Jadi kita meminjami bank hakikatnya. Jadi kita ini kaya-kaya sebenarnya kaum muslimin, masya Allah. Jadi meminjami uang ke bank yang pinjam, maka bank ngasih aja apa? Cuma bunga terlalu indah, riba. Bunga indah ya bro. Itulah pintarnya syaitan. Jadi dinamakan bunga. Kalau bunga kan indah, mawar, melati, indah. Tapi kalau riba, makanya nanti anak kita ajarinya gitu. Nah, kamu kan punya uang 1 juta, ditaruh di bank, kamu nabung di bank. Berapa ribanya? Terus bank ngasih 200.000, sehingga uangmu menjadi 1.200.000. Nah, sekarang berapa nak ribanya? Nah, jadi anak kita oh riba berarti. Jangan berapa bunganya, ribanya berapa? 200. Terus kalau riba berarti nggak boleh kita makan, kita buang. Boleh kita buang, boleh kita berikan kepada orang. Ya, boleh diberikan kepada fakir miskin, boleh. Tapi juga jangan niat mau ngumpulin uang juga enggak. Ya kita hanya, bahkan boleh nggak diambil pun. Cuman kata para ulama, ya hukum asal kan uang kita nabung 100 juta, ya 100 juta uang kita. Kalau kelebihannya berarti bukan uang kita gitu. Maka sudah nggak usah diambil di bank. Cuman eman-eman, enggak eman juga sih. Cuman oleh bank itu digunakan juga untuk transaksi riba-riba juga. Asalnya antum ambil, namun antum buang. Dengan niat apa? Antum dapat pahala di sini. Bukan pahala sedekahnya, enggak. Antum udah dianggap sedekah oleh Allah. Nah, itu uang haram. Cuman antum diberi pahala atas halusnya dari uang riba. Takhalusnya dari uang ribanya ini, membersihkan dirinya itu antum buang. Nah, itulah antum pahalanya. Nah, membuang ya boleh, mungkin saudara kita punya banyak utang, kasih. Ya. Atau pembangunan pondok boleh jemaah. Hanya pembangunan masjid yang tidak boleh. Adapun bangun pondok silakan. Pak, ini saya punya uang riba, bangun jalan, bangun pondok, bangun WC, toilet, boleh. Ya. Atau boleh dikasih untuk fuqara wal masakin karena haram bagi yang transaksi. Adapun bagi orang lain halal uang, tidak ada istilah uang haram bagi orang lain. Jadi yang diberi. Baik. Lalu Allah berfirman, jadi laknat dari sisi apa tadi? Arahnya. Dan sekarang dari sisi langsung dan langsung juga dua ya, ada langsung dan tidak langsung. Yang ketiga dari sisi besar kecilnya laknat itu ada berapa? Dua. Ada laknat yang kubro besar, ada laknat yang kecil. Laknat yang besar kekal abadi dijauhkannya dari rahmat Allah. Adapun laknat yang kecil maknanya laknat dijauhkan dari rahmat hanya sementara. Sama halnya orang yang masuk neraka kalau bukan kesyirikan kekufuran maka akan keluar dari neraka.
Baik, kita lanjut. Allah berfirman kelanjutannya apa? Wa'ada lahum sa'ira. Sungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah siapkan bagi mereka neraka sa'ir yang menyala-nyala. Khalidina fiha abadan. Kekal mereka di dalamnya, ya. La yajiduna waliyyan wala nasira. Mereka tidak mendapatkan pelindung dan penolong. Subhanallah jemaah. Di akhirat ini kita butuh pertolongan Allah di akhirat. Dari mara bahaya kejadian peristiwa akhirat. Sementara orang kafir la yajiduna waliyyan wala nasira. Itu satu. Yang kedua surah Al-Jin. Surah Al-Jin ini ayatnya yang ke-23 teman. Ini dalil yang menunjukkan kekalnya neraka jahanam atau kekalnya neraka. Ya. Adapun penyebutan kekal surga banyak sekali, enggak bisa kita hitung lagi, banyak. Adapun kekal neraka cuma 3 ya. Yang kedua surah Al-Jin, Allah Ta'ala mengatakan wa man ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang durhaka kepada dan Rasulnya, fa inna lahu nar jahannam, maka bagian neraka jahanam khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada ini syahidnya, kekal mereka di dalamnya, ya. Jadi penyebutan kekal neraka yang kedua ini dia. Yang ketiga surah An-Nisa ya. Terus yang kedua Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 64-65. Yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, oh anak keliru baca. Jadi yang tadi Al-Ahzab teman, yang belum anak baca An-Nisa ya. Jadi yang tadi itu Al-Ahzab, yang innallaha la'anal kafirin, itu Al-Ahzab. Nah yang An-Nisa yang mana? Innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillah liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum thariqan ila thariqi jahannam khalidina fiha abadan. Nah itu dia. Jadi apa kita judulnya tadi ini? Penyebutan kekal neraka di dalam Quran cuma 3 tempat kekalnya neraka. Tapi bukan berarti ragu ya. Enggak, satu ayat saja sudah cukup. Cuma maksudnya ini dia bagian dari ilmu. Ya, disebutkan para ulama bahwa penyebutan kekal neraka cuma 3 ayat saja, enggak lebih. Tapi penyebutan kekalnya surga, dan ini ada hikmah tentu. Ada hikmah. Apa hikmahnya? Ketika Allah menyebut kekalnya surga banyak, menunjukkan apa? Rahmat Allah itu lebih luas. Ketika menyebut pintu surga 8, pintu neraka 7, lebih banyak mana? Lebih banyak pintu surga, menunjukkan rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Demikian pula tentang penyebutan kekal neraka dengan kekal surga. Kalau kekal surga banyak sekali ayatnya, menunjukkan rahmat Allah lebih luas. Adapun kekalnya neraka cuma 3 tempat ya. Terus kita lanjut. Ada perkataan para ulama yang lain atau para ulama di tafsir tentang makna ahqaba, walaupun pada kesimpulannya waktu yang sangat lama. Di antaranya Sa'id bin Jubair, Qatadah meriwayatkan dari Qatadah, Allah berfirman labithina fi ahqaba wa huwa, maknanya yakni malan qita'alahu, yakni masa waktu yang tidak ada hentinya, tidak ada putusnya, berarti abadi ya. Kullama madha hukiba jaa hukmun ba'dahu, ketika sampai pada batasan waktunya maka disambung lagi. Kalau seandainya ahqaba ini waktu yang terbatas tertentu jemaah, misalnya 1.000.000 tahun, sampai 1.000.000 tahun sambung lagi, sampai 1.000.000 sambung lagi, ya berarti maknanya tetap kekal. Nah, di antara disebutkan makna al-hukbu itu samanuna sanah. Di antara makna satu haqab, sehaqab itu adalah 80 tahun. Tapi maknanya kalaupun misalnya 80 bukan berarti cuma 80, karena orang kafir akan ketika sampai 80 tahun sambung lagi, perpanjang kontrak istilahnya. Sambung lagi sampai abadi. Ya. Baik. Kita lanjut dengan ayat berikutnya. Wa qawluhu la yadhuquna fiha bardan wala syaraban, ay
ay la yajiduna fi jahannam bardan liqulubihim. Yani firman Allah Subhanahu wa taala, mereka di neraka tidak merasakan bardan. Bar itu dingin sejuk, wala syaraban, dan tidak pula mendapat minuman. Kayaknya tidak nyambung cuma kok sejuk sama minuman. Nah, ternyata dijelaskan oleh para ulama, justru ada ketersambungannya ayat ini. Tidak mungkin Allah Ta'ala ya dalam firman-firman dalam Quran yang menunjukkan kedalaman bahasa ada istilah tidak nyambung. Walaupun menurut sekilas pemikiran kita dingin, harusnya kan lawannya kalau dingin tidak merasakan panas. Ini kok dengan tidak dan tidak pula mendapat minuman, tidak mendapatkan kesejukan, tidak mendapatkan minuman. Mana sisi korelasinya nanti dijelaskan oleh para ulama. Aila yajiduna fi jahannam bardan. Yani di neraka jahanam itu mereka orang kafir tidak merasakan dingin liqulubihim. Nah, ini keterkorelasinya. Jadi dingin itu maknanya untuk hati mereka, wala syaraban thayyiban yataghadawna bihi, dan tidak merasakan atau tidak mendapatkan minuman, yakni tidak menemukan yakni bardan liqulubihim, kesejukan, kedamaian pada hati mereka, maknanya bardan liqulubihim, wala syaraban, dan tidak minuman, yakni thayyiban yang baik, yataghadawna, yang dia minum dengan minuman tersebut segar bagi badan. Jadi kalau dingin ini istilah ketenangan bagi hati, kalau minuman maksudnya untuk menyegarkan badan. Yani kalau dingin itu maksudnya berkaitan dengan hati. Walihada qala, oleh karenanya Allah berfirman, ila hamiman wa ghasaqa, kecuali apa minumnya air yang mendidih dan ghasaqa nanah. Ini air mendidih, cuma kita terbayang air dunia dengan panasnya seperti itu. Tapi aslinya jangan antum bayangkan sama ya, aslinya lebih dahsyat lagi ya, air mendidih dunia seperti itu ya, terbayang panasnya, menggolak dengan berapa derajat Fahrenheit misalnya, berapa panas yang paling puncak di dunia. Nah itu neraka lebih lagi, apalagi ada hadis itu sekitar 70 kali lipat. Cuman yang betul lebih lagi, lebih dahsyat azab neraka itu. Nah, jangan antum bayangkan nanah di dunia ini. Makanya sebutan-sebutan azab neraka dibandingkan dengan nama-nama yang ada di dunia itu sekedar nama saja, pun hakikatnya tidak sama. Demikian pula nikmat-nikmat surga itu hanya nama, adapun aslinya lebih enak, lebih lezat lagi. Makanya kalau di surga ada makanan minuman tertentu, antum jangan bayangkan boleh, tapi jangan diimani sama. Kalau membayangkannya enak tidak masalah, memang Allah tujuannya untuk itu, supaya kita ini bisa menggambarkan. Ketika Allah menyebutkan nikmat surga, ada makanan-makanan yang enak, kita bisa gambarkan. Makanya Allah menyebut sesuatu yang ada di dunia, di sekitar kita. Seperti makanan surga, pisang diantaranya sebagai ulama. Yang udah doyan pisang, kalau ada orang doyan pisang. Tapi lain di surga nanti, ya, lain di surga juga. Cuma menunjukkan, kata para ulama dan hikmahnya, Allah ketika menyebut makanan-makanan dalam Quran, maka rata-rata makanan-makanan ini penuh dengan berkah, yang bermanfaat, berkhasiat. Allah menyebut zaitun, menyebut tin, itu khasiat, kurma apalagi. Ya. Di Quran ada kurma, ada nakhl disebut. Apalagi rumah delima itu sudah masya Allah sekarang ditemukan delima jadi herbal, obat herbal dari delima. Bahkan kulitnya pun bermanfaat. Alat kulihari insya Allah apa yang Allah sebut bermanfaat. Nah itu agar kita terbayang, tapi aslinya tidak sama. Karena tidak mungkin Allah menyebutkan nikmat yang kita tidak tahu. Di surga ada kenikmatan, apa itu perang kata perang kita nggak bisa bayangkan. Oh enaknya perang kata perang. Oh kita belum pernah melihatnya, belum pernah merasakannya. Tapi ketika anggur, oh ya enak. Ya, di surga lebih lagi. Baik. Qala Abu Aliyah berkata, istathna minal bad al-hamim wa minas syarab al-ghassaq. Nah, kaitannya tadi ghassaq air panas mendidih dengan nanah, itu kata Abu Aliyah ini seorang ulama tabi'in, ulama ahli tafsir dari tabi'in. Allah mengecualikan ya minal bad dengan air al-hamim, yaitu yang mendidih, wa minas syarab ya,
sebagai sebagai lawan dari dari kesejukannya. Ini Allah menyebutkan lawan dari kesejukan dalam ayat hamim. Hamim tadi air yang panas, lawannya kesejukan, ya. Wa minasyarab, dan Allah juga mengecualikan nanah, ya, al-ghassaqa, yakni nanah sebagai lawan dari minuman, ya. Nah, ini demikian pula Ar-Rabi bin Anas mengatakan demikian. Jadi tadi illa hamiman wa ghassaqa, kan itu kata Allah, kecuali air panas. Sebelumnya Allah menyebut la yadukuna fiha bardan. Ini bardan lawan daripada hamim, air panas, yaitu sejuk, lawannya air panas atau air yang mendidih. Lalu syarab, minuman, lawannya apa tadi? Nanah. Nah, fahuwal harul ladzi qad intaha harruhu wa humuhu, ya. Yani air panas maknanya panas yang telah memuncak, yani yang panasnya telah mencapai puncaknya. Itu makna dari hamim, ya. Maka menamai anak dengan hamim kurang baik maknanya, hamim, ya, karena air yang mendidih gitu zaman nanti ini bergejolak terus itu. Tapi kalau hanan itu bagus. Hanan itu kasih sayang. Kalau perempuan makan hanin, ya. Tapi kalau hamim, makanya juga nama Mas Hamim banyak. Baik. Saya juga dapat faedah dari beberapa pelajaran dari para masyayikh bahwa di antara nama yang tidak bagus juga, yang tidak boleh dibuat nama adalah nama-nama ada unsur din, agama, seperti Syamsuddin, Nuruddin, Jamaluddin, Taqiyuddin, iya Syamsuddin. Walaupun Ibnu Qayyim namanya Syamsuddin, tapi tidak baik. Termasuk nama-nama Islam, misalnya Syekhul Islam, Nurul Islam, cahaya Islam, anak kita cahaya Islam. Nah, ini berlebihan dan tidak pantas untuk nama manusia, namanya bawa Islam. Beda dengan yang digelari oleh agama, oleh Allah digelarinya, seperti Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Itu memang Nabi yang menggelari sesuai dengan sifat karakternya yang memang ahli strategi perang, sahabat Khalid bin Walid, ya. Termasuk di antara faedah, saya dapat faedah dari daurah kemarin di Batu bersama Syekh Ibrahim Ruhaili. Itu dapat faedah bahwa di antara nama Allah kan ada yang muzayyadah, ada nama Allah itu yang double. Dan itu harus dibaca berpasangan jemaah. Nama Allah yang berpasangan. Seperti Al-Awwal, nama Allah Al-Awwal, itu pasangannya apa? Al-Akhir. Nah, itu termasuk kalau memberi nama dengan Abdul Awwal harus dengan Wal Akhir. Abdul Awwal Wal Akhir. Maka kata Syekh, kepanjangan itu berarti hindari saja. Cukup Abdul Hakim, Abdullah, Abdul Rahman. Jangan pakai Abdul Awal, karena kalau Abdul Awal harus Abdul Akhirnya disebut. Termasuk Abdul Zahir, nama Allah Abdul Zahir, lawannya apa? Pasangannya Al-Batin. Nah, itu harus kita sebut juga. Anak kita namanya Abdul Zahir Al-Batin atau Abdul Batin Wal Zahir. Jadi nama Allah ada yang muzayyadah, ada yang berpasangan dan harus disebutkan pasangannya. Ketika kita memanggil, misalnya kita menyeru dalam doa, ya, menyeru Allah dengan nama-nama, maka ya kita sebut pasangan nama Allah tersebut. Baik. Adapun wal ghassa huwa majtama'a min sadidi ahli nar. Adapun ghassa nanah, yakni dia adalah apa yang terkumpul dari sadid ahli nar, ya, yakni nanahnya penduduk neraka, wa araqihim, dan keringatnya penduduk neraka, wa dumu'ihim, dan juga air matanya penduduk neraka, wa juruhihim, dan juga luka-lukanya penduduk neraka. Jadi dicampur aduk para jemaah. Kalau kita di dunia ini ada yang namanya jus, dicampur, ada alpukat, ada nanas, dicampur mangga, dicampur kocok. Nah, itu namanya campuran jus. Di neraka jahanam al-ghassa, yakni bukan hanya nanah, tapi campuran air keringatnya, campuran air mata, campuran luka-lukanya, dan campuran nanah penduduk neraka, waliyadzubillah. Fahuwa baridun la yustata'u min bardihi. Nanah ini sangat dingin, ya,
sangat dingin, la yustata' min bardi, yang tidak tertahankan, ya. Lalu dingin ya tentu busuk saja, Mak. Dingin busuk yang tidak tertahankan. Wala iwajahu man au min nadnihi, ya, dan tidak didapati kebusukan yang paling busuk, ya, bau annad itu bau busuk. Ajarallahu min dzalik, semoga Allah menyelamatkan kita dari azab api neraka bimannihi wa karamihi. Lihat, para ulama itu kalau sudah ngomong neraka baru dia doa. Para ulama. Kata Imam Ibnu Katsir, ajarallahu min dzalika bimannihi wa karamihi. Semoga Allah menyelamatkan kita dari itu, dari neraka bimannihi wa karamihi. Tawassul beliau ini. Imam Ibnu Katsir bertawassul. Berkat, ya, tawassul dengan karunia dan nikmatnya Allah. Jadi kita boleh meminta surga, bertawassul dengan nikmatnya, rahmatnya, sifat Allah, ya, rahmat Allah dan karunia Allah. Baik. Kemudian ada tambahan tafsiran dari Syekh Utsaimin, la yadzuquna fiha bardan wala syaraban, ya, tidak merasakan di neraka itu bardan dingin sejuk, wala syaraban, dan tidak ada minuman. Yani nafallahu ta'ala fiha bard. Ini di sini Allah menafikan, meniadakan rasa sejuk dingin alladzi takun bi burudah dhahiril al-jism, yang mana zahirnya kesejukan itu dibutuhkan untuk mendinginkan bagian luar tubuh. Jadi lain lagi dengan sebagian tafsiran ulama. Kalau sebagian ulama lagi menafsirkan kesejukan ini justru di hati, ya, ketenangan, ketentraman. Tapi di antara tafsiran lain, Syekh Utsaimin mengatakan justru kesejukan itu di di badan, ya. Dan minuman justru menyejukkan bagian mana? Minuman bagian dalaman, gitu. Jadi terbalik. Cuman intinya tidak masalah macam ini. Tafsiran seperti ini bukan tafsiran yang istilahnya saling kontradiksi, tapi justru saling menguatkan. Jadi terkadang ditafsirkan ini juga benar, ditafsirkan ini juga benar, gitu sama, ya. Itu namanya khilaf tanawu namanya. Perbedaan dalam menafsirkan yang aneka ragam namun maknanya sama. Maknanya semuanya benar. Lalu wasyarab alladzi takun fi burudah dakhil al-jism. Kata Syekh Utsaimin, adapun minuman dia adalah menyejukkan, yang dibutuhkan menyejukkan bagian dalam tubuh. Jadi kalau bardan luar tubuh, justru ya kalau minuman di dalam tubuh. Dari kalianahum waliyadzubillah. Hal itu kenapa Allah nafikan perkataan ini bagi penduduk neraka? Karena bahwa mereka di dalam neraka, naudzubillah, idza atashu, apabila mereka haus, wastaghatsu, mereka meminta minuman. Ketika haus mereka meminta minuman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 29, wa iyastaghisu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, ya. Yashwil wujuh, yang menghanguskan wajah, menghanguskan muka. Kenapa muka, jemaah? Ya, muka ini karena yang paling terhormat, dan muka ini yang paling sakit terasa dari jasadnya kalau ketika disiksa, ya. Dan juga para jemaah, kalau menyiksa dengan menampar wajah maka dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena wajah ini terhormat, sehingga menamparnya merupakan penghinaan. Kita dipukul tangan masih tidak masalah, dipukul kaki apalagi. Dan ketika wajah yang dipukul, ini terasa sekali menyentuh dalam hati, terasa sekali terhinanya. Maka Islam melarang. Maka haram pertandingan apa? Yang mukul harusnya syaratnya ke wajah. Kalau ke perut bahkan pelanggaran. Karena ada yang aja itu tinju itu. Jadi harus mukulnya kemana? Ke wajah justru. Kalau ke perut atau kemana justru pelanggaran. Maka haram. Maka pertandingan. Jadi pertandingan itu ada 3 macam, teman. Pertandingan atau perlombaan atau perlombaan yang haram, baik pakai taruhan, baik tidak taruhan, apalagi taruhan. Haram tanpa taruhan, apalagi taruhan. Apa itu? Main dadu, main kartu remi, main catur, dan tinju. Ini semua nasnya ada. Nas dasyir itu main seperti remi atau dadu, ya. Remi, dadu, atau termasuk main catur. Karena dia coba jangan bayangkan, jangan cek main catur dari pagi sampai dulu ada berhenti. Terus dia merenung khusus lagi.
Khusyuk kalau sholat, masya Allah, ini khusyuk catur. Lalu nggak ada zikir. Apa ada orang yang catur? Subhanallah, stop. Lah, nggak ada juga zikir. Terus skap mati ini dakwah ini. Nggak ada zikir. Ya. Maka ini haram, baik tidak taruhan apalagi taruhan. Yang kedua, halal tanpa taruhan dan haram kalau taruhan. Apa itu? Permainan selain balap kuda, selain permainan main tombak atau panah, selain permainan perlombaan balap unta. Karena yang ketiga, permainan balap kuda, balap unta dan keterampilan jihad ini dibolehkan walaupun pakai taruhan. Jadi ini judi yang halal istilahnya. Ada judi yang halal, ada. Itu perlombaan yang pakai taruhan, permainan balap kuda, balap unta dan memanah. Karena keterampilan jihad macam. Tapi aku jangan main kias dengan balap mobil. Kan unta itu kendaraan zaman Rasul. Zaman sekarang apa? Balap mobil Formula 1. Boleh tidak taruhan? Judi kalau itu. Unta tuh. Ustaz, ini unta tuh zaman dulu. Perang kita nanti itu kan canggih pakai bom. Siapa bilang jemaah? Kita dalam hadis-hadis dikatakan tentang hadis akhir zaman, dikatakan kita nanti perang kembali main kuda dan pedang. Jadi kita perang nanti di akhir zaman itu kuda dan pedang. Jadi, bahkan bisa jadi internet, gak rumahnya internet di sana. Ya, bisa jadi. Ya, sudah tidak marah-marah, bisa jadi sudah tidak ada internet. Nah, ini menunjukkan ya keterampilan main pedang apa itu sekarang terus kita pelajari kaum muslimin ya, main kuda dan sebagainya. Cuman ada ulama yang mensyaratkan, jadi ada khilaf ulama tentang masalah bolehnya taruhan permainan ini. Karena memang ada hadisnya, la sabqa illa, kata Nabi, tidak boleh bertaruh dalam berlomba kecuali, Nabi sebutkan tiga ini, nasal, pedang atau panah atau tombak. Ya, jadi ada pengecualian. Cuman ada ulama yang berbeda pendapat ya. Ada ulama yang boleh itu kalau dengan syarat harus masuknya seorang muhallil yang menghalalkan muhallil itu. Jadi muhallil itu ada bab perlombaan, ada bab nikah, kawin, ya, kawin muhallil. Ya. Muhallil itu orang sudah talak 3, pengen balik, kan nggak bisa, harus kawin dulu sama orang lain. Lalu tidur sudah temannya, kamu kawin dulu yang mantan saya pengen balik, cuma kan nggak boleh, harus kawin dulu. Kamu kawin ya, tapi nanti kamu cari lagi. Orang ini nih muhallil namanya. Itu haram dalam Islam, tidak boleh. Jadi harus kawin normal dan dicerai normal, bukan pura-pura. Nah, ada lagi muhallil dalam hal perlombaan, yaitu apa cuma ketika 4 orang bertaruh, misalnya 1 juta per orang, si A, si B, si C, si D, 4 orang bertaruh, masing-masing berapa? 1 juta, berarti berapa totalnya? 4 juta. Nah, ada harus yang masuk si E. Si E ini muhallil namanya. Si E masuk ikut lomba, namun apa? Tidak bertaruh, tidak bayar. Harus ada syaratnya yang ini, sehingga selamat dari judi. Tapi sebagian ulama, mayoritas ulama tidak bersyarat. Sebab hadisnya pun tidak menunjukkan syaratnya itu. Jadi intinya boleh. Baik. Bi'sya syarabu wa sa'at murtafaqa, ya itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya. Cukup memang kita lanjut nanti insyaallah. Catat ya ayat yang ketiga dulu tadi. Yang pertandingan dibagi 3 jenis. Apa itu? Yang pertandingan. Itu sudah yang tadi. Yang terakhir. Enggak kan yang ketiga, yang kedua apa? Atau yang keduanya yang ini dulu supaya nanti enak jawabnya. Yang kedua adalah pertandingan yang boleh pakai taruhan, namun pada apa? Balap kuda, balap unta dan apa tadi saya lagi? Panah atau tombak. Nah, yang ketiga apa? Selain dari pertandingan itu, selain dari yang diharamkan tadi tinju dan semisal, selain dari pertandingan 3 ini, namun haram kalau pakai taruhan. Apa contohnya? Tadi yang umum seperti futsal misalnya, ya, sepak bola dan semisal, atau jalan sehat. Ya. Jalan sehat pada zaman kalau piala wali kota gimana? Halal. Piala wali kota memberi piala kita jalan sehat. Kalau pakai bayar itu sama dengan taruhan. Namun bayarannya dilihat dulu. Kalau hadiah motor jalan sehat Sidoarjo
jalan sehat, hadiahnya motor, harus bayar, ikutnya harus bayar. Bayarnya 20.000, dapat nasi bungkus dan dapat kaos. 20.000 itu dapat apa? Nasi bungkus dan kaos. Boleh nggak ikut perlombaan ini? Boleh, karena pendaftarannya nggak dianggap, karena kaos aja berapa tuh coba? Nasi bungkus aja berapa? Tapi kalau pendaftarannya 200.000 dapat motor, boleh nggak? 200.000 loh, judi. Karena 200.000 kalau dikumpulkan dapat motor 100 sebenarnya. Nah itu judi berarti kalau pendaftarannya mahal. Tapi apalagi kalau gratis tanpa pendaftaran, tambah boleh, ya tambah boleh. Jelas ya, monggo salah. Ini dulu yang kita bisa sampaikan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah? Selanjutnya berarti 2 ayat selanjutnya yang Ya, 24. Setelah itu tidak bisa.